Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali di pertemuan kita di pengantar teknologi informasi. Kami ingatkan kembali bahwasanya untuk fast response ya perkuliahan PTI ya Anda bisa gabung di chat kita di sini. Ya, kemudian untuk meminimalkan daripada miskomunikasi dan lain-lain, sebaiknya tidak menjabri ya, langsung saja ditanyakan di dalam chat. Baik, di pertemuan pertama ya kemarin Anda sudah belajar terkait dengan beberapa resource yang sudah ada ya. Ini RPS-nya ya, nanti Anda bisa cek kembali ya. RPS ini adalah berkaitan dengan rencana pembelajaran kita ya. Saya ulas kembali bahwasanya untuk pembelajaran kita saat ini ya sudah sampai di minggu ke-4 ya. Nah, sekarang udah masuk di minggu ke-5 yaitu berkaitan dengan CS Amplak. Nah, di sini tentu ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya, bahwasanya Anda harus bisa mendapatkan capaian-capaian pembelajaran khusus ya. Nah, di mana di sini mahasiswa mampu menjelaskan terminologi ya bidang teknologi informasi dan penerapan bidang IT. Nah, saya pikir ini materi pertama ya. Tolong rekan-rekan untuk kemudian kembali untuk mencoba untuk mengeksplorasi ya mana yang mana yang belum mendapatkan skill ini atau belum memperoleh daripada skill kompetensi khusus ini, ya silahkan nanti bisa dieksplorasi kembali atau bisa ditanyakan oleh pengajar yang terkait, dosen di kelas ya. Nah, kemudian mahasiswa mampu menggunakan aplikasi pengolah kata, ya, pengolah angka, presentasi, dan juga berselancar di internet ya. Nah, ini kemarin sudah sampai di minggu ketiga ya, kita sudah bisa mengeksplorasi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan hardware dan software serta firmware sistem ya dalam sistem komputer jaringan ya. Saya pikir ini ya sudah juga dibahas di materi kedua yaitu sistem komputer dan jaringan ya, menjelaskan eksplorasi terkait dengan dunia digital apalagi saat ini masa pandemi ya. Saya pikir itu untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari ya sudah tidak asing ya, baik itu di segi pendidikan, bisnis ya, menjualkan atau memasarkan produk ya. Nah, itu silahkan Anda eksplorasi ya, ada beberapa praktikum yang sudah saya sediakan di sana ya. Silahkan untuk dieksplorasi dan bisa dikembangkan, tentunya ya bisa diaplikan kepada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima yaitu mahasiswa mampu menjelaskan isu dan best practice IT di dalam kekinian. Ya, tentu di dalam kekinian teknologi-teknologi yang nanti akan Anda terapkan ya, saat ini sudah cukup banyak ya, bagaimana mengotomatisasi data ya menggunakan IoT, Internet of Things, kemudian juga data mining, big data ya, augmented reality, virtual reality ya, dan beberapa teknologi-teknologi yang mengotomatisasi daripada data itu sendiri. Ya. Nah, best practice IT ini juga tentu tidak menutup kemungkinan berkaitan dengan isu-isu ya terkait daripada tindakan UU ITE ya. Ya, tentu perlu kita perhatikan khusus ya, termasuk juga di dalam pencurian data ya. Nah, kemudian di minggu ke-6 atau capaian skill ke-6 yaitu mahasiswa mampu mempertimbangkan solusi terbaik ya dalam implementasi untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan pendekatan computational thinking. Nah, ini nanti akan kita kembangkan di materi minggu ke-5, 6, dan 7 ya. Begitu nanti Anda akan praktik dan juga diharapkan nanti Anda membuat satu game yang nanti bisa dipresentasikan di minggu ke-8 ya. Jadi
nanti Anda bisa mengeksplorasi di minggu ke-8 ya. Ini di sini nanti Anda presentasi project. Jadi hasil daripada pengerjaan Anda nanti ya menggunakan Scratch ya, materi minggu ke-6 dan ke-7 ya, nanti Anda bisa membuat dan mengembangkan daripada game sederhana yang nanti akan dipresentasikan setelah UTS. Baik, rekan-rekan, jadi sekilas itu. Terus kemudian untuk attendance ya, mulai dari Meet 1 ya, pertemuan ke-1 sampai ke-14 ya, bahwasanya saya perlu sampaikan ya, pertemuan kita sinkronos ya, asinkronos ya. Artinya tidak secara langsung ya, tetapi melalui rekaman dan beberapa diskusi yang nanti Anda bisa ikuti ya di beberapa pertemuannya, sehingga saya pikir itu akan lebih efektif dibandingkan nanti ketika Anda menggunakan sinkronis ya. Untuk saat ini saya belum menggunakan sinkronis. Kenapa? Itu berkaitan dengan permasalahan kuota ya, permasalahan absensi Anda ya, permasalahan juga infrastruktur ya, jaringan. Mungkin beberapa rekan Anda masih ada di pulau ya yang sulit untuk bisa menjangkau ataupun jam-jam yang memang rawan ya, sehingga saya tiap minggunya akan melakukan satu rekaman ya, setidaknya untuk memberikan pencerahan materi pembelajaran kita ya. Jadi rekan-rekan sampai saat ini ya di minggu ke-5 ya, dan mungkin seterusnya ya, saya masih menggunakan model asinkron ya. Nanti rekaman saya upload di YouTube atau disediakan di Learning. Ini supaya nanti Anda bisa mengaksesnya satu waktu kapanpun dan dimanapun Anda berada. Oke, untuk meet-nya ya, attendance ya, silahkan diklik ya. Terus kemudian di sini ya, silahkan di sini kalau all pass, month, week ya, kalau hari ini day gitu. Nah ini kan nggak ada ya, ini week ya. Nih di minggu ke-5 silahkan nanti klik daripada ini ya. Nah nanti pilih yang present ya, bukan absen. Nah, ini beberapa rekan Anda memang banyak yang salah ya. Terus kemudian untuk setnya ini memang saya gunakan set jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Artinya untuk perkuliahan kita memang untuk kelas pagi dan kelas malam ada di hari Kamis ya, setiap harinya, setiap minggunya. Gitu. Terus kemudian untuk beberapa resource ya pembelajaran ya, perlu saya sampaikan ini beberapa buku sebenarnya pendukung saja ya, pendukung untuk beberapa materi-materi yang mungkin bisa Anda bahan untuk dipelajari ya. Begitu. Nah, ini ada banyak ya, ada 12 ya yang saya kaitkan di dalam perkuliahan kita di pengantar teknologi informasi. Kemudian untuk perlakuan dari beberapa dosen yang lain ya, misalkan nanti ada di kelas I, F, C dan D, ini ada praktikumnya dengan Pak Banu ya. Ya, jadi tolong diikuti dengan pengajarnya ya, Pak Banu. Termasuk juga dengan kelas C dan D malam ya. Apabila nanti ada kelas dengan Bu Yeni ya, Rohayati, maka tolong diikuti ya, seperti itu. Karena memang setiap dosen ya itu nanti akan memberikan satu arahan, satu pengajaran yang tentu berbeda-beda ya. Pendekatannya juga berbeda. Harapannya ya nanti Anda bisa mengcombine atau mengkomparasi daripada pembelajarannya. Untuk kemudian di IF Batamindo ya juga rekan-rekan bisa mengikuti juga perkuliahannya dengan Pak Doris ya. Begitu.
Nah, sedangkan untuk yang di perkuliahan saya ya, baik itu teori maupun praktikum ya, silahkan ada akses di learning ya, karena memang materinya ada di sana. Apabila nanti akan ada kendala ya, silahkan Anda bisa mengunjungi di chat WhatsApp ya, begitu. Nah, terus kemudian untuk aplikasi IT di berbagai bidang ini, eh, saya cek untuk diskusinya ya cukup baik ya, bahwasanya Anda benar-benar mengikuti dan menguasai ya. Eh, untuk beberapa soal ya Anda sudah cukup baik ya, di mana di sini menjawab ya, merespon dan seterusnya. Ya, saya sudah catat ya untuk rekaman daripada diskusi ini ya. Nah, silahkan nanti meramaikan ya, ikut untuk meramaikan. Dan di diskusi berikutnya juga di lesson 2, lesson 3 dan juga cukup lesson 3 ya, karena di minggu keempat ini ada eksplorasi mandiri praktiknya. Itu jadi rekan-rekan saya harapkan untuk bisa mengikuti ya daripada pembelajaran tiap minggunya. Nah, untuk lesson itu memang di pembelajaran itu ya, ini kalau misalkan seperti ini ya, rekan-rekan menemui seperti ini tolong di yes saja ya. Nah, gitu. Nah, di yes. Nah, silahkan untuk mengaksesnya itu di menu ini ya, intro. Kalau ada menu intro, ada video, berarti ini adalah rekaman saya. Terus kemudian ini resume. Resume itu berarti adalah berkaitan dengan apa ya, materi-materi yang disampaikan ya, ringkasan lah ya. Gitu. Terus kemudian untuk setiap praktikumnya ya saya cek kemarin juga bahwasanya ya silahkan ya untuk mengikuti apa yang diminta ya, gitu. Jadi saya lihat ya sudah cukup baik ya, dari partisipannya 246 ya, itu yang submitted 182, yang ikut 182. Nah, ini sebenarnya sudah saya rekap ya untuk rekan-rekan yang mengupload ataupun mendokumentasikan daripada hasil praktikumnya di tiap minggunya. Nah, tolong rekan-rekan yang nanti belum ya silahkan untuk dilengkapi ya, supaya apa? Supaya nanti saya bisa merekap dengan baik, karena penilaian kita di tiap minggu. Oke. Nah, terus kemudian ini sama untuk materi kedua. Jadi materi pertama itu adalah berbicara terkait aplikasi-aplikasi IT ya yang berkembang di di segala bidang ya, dan pemakaiannya atau penggunaannya ya di beberapa bidang. Ya, jadi apakah nanti itu Word dipakai untuk di perkantoran, Office dan seterusnya ya. Terus kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang ada di eh, pemesanan, misalkan pemesanan makanan, pemesanan tiket ya, kemudian juga untuk shopping ya, termasuk juga untuk kehidupan sehari-hari, misalkan untuk medis ya, ya, penerbangan ya dan seterusnya. Kemudian di materi minggu kedua ini berkaitan dengan sistem komputer dan jaringan. Jadi ada mengenal beberapa perangkat-perangkat komputer, baik itu dari input device ya, proses device ya, output device ya, terus kemudian juga perangkat-perangkat daripada jaringan itu sendiri ya. Kita kenalkan di situ ya, termasuk juga untuk beberapa cara menghitung bilangan biner ya. Oke, terus kemudian untuk materi minggu ketiga ini memang terkaitan dengan eksplorasi dunia digital. Ya, apa saja sih ya
Jadi ini berbicara terkait apa saja yang memungkinkan di dunia digital ya. Nah, memang di sini saya selipkan ya beberapa materi-materi ya. Ini materi yang saya sampaikan di webinar ya. Sebenarnya ini adalah untuk melakukan satu eksplorasi ya. Eksplorasinya apa ya, Mbak? Intinya adalah bagaimana kita mengeksplorasi daripada IT saat ini ya, perkembangan IT saat ini ya. Ya tidak ada masalah ya, bahwasanya intinya sih sama saja, bahwasanya di Indonesia atau khususnya di Batam ini kan ada banyak fenomena-fenomena, ada banyak permasalahan lokal yang tentu harus kita selesaikan secara digital ya gitu. Nah, baik itu nanti di segi pendidikannya, segi sosialnya, segi sumber daya alamnya, segi infrastrukturnya ya. Tentu ini adalah berkaitan dengan eh, permasalahan ataupun yang tentu rekan-rekan bisa mengeksplorasi sehingga bisa menentukan solusi ya kan, gitu, solusi terhadap masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari sehingga Anda benar-benar bisa mengeksplorasi dunia digital ya, dunia digital gitu. Nah, ini saya berikan satu contoh, misalkan memang ini riset saya ya. Kalau kita lihat memang di permasalahan perikanan atau di nelayan itu seperti ini ya, bahwasanya dia tidak memiliki tempat pelelangan ikan ya. Mereka butuh memang tempat pelelangan ikan. Nah, ini kan kalau membuat tempat pelelangan itu atau pasar ya, itu kan nggak mudah, harus ada infrastruktur dan seterusnya, dan termasuk perizinan dan seterusnya ya. Nah, sehingga ini ada salah satu solusi untuk bisa mengeksplorasi ya, apa mengeksplorasi dunia digitalnya dengan apa, dengan membuatkan satu sistem pemasaran secara elektronik kan gitu ya. Nah, gitu. Karena apa? Karena dukungan daripada beberapa kepemilikan yang kita lihat di apa lapangan, bahwasanya nelayan itu mereka nggak mungkin nggak punya handphone, pasti mereka punya handphone gitu ya. Ya, minimal ya handphone ya, seperti itu, sehingga kita bisa mengeksplorasi gimana sih supaya kita bisa mendigitalisasi daripada eh, apa pemasaran ikan itu sendiri ya gitu. Nah, kalau Anda lihat ini memang 90% tangkapan nelayan Batam ini dijual ke Singapura gitu kan. Nah, ini kan jadi masalah kalau kita lihat juga di pasar-pasar di Batam ya, sangat jarang sekali kita temui ikan-ikan yang segar atau ikan-ikan yang memang eh, baik ya, berkualitas gitu ya. Itu jarang sekali. Kenapa? Karena memang dijual ke keluar. Kan ini ada satu masalah. Nah, tentu Anda harus bisa mengeksplorasi ini. eh, Express solution ya, tentukan solusinya seperti apa gitu. Nah, ini di satu desainnya, jadi nanti dia cukup dengan menggunakan SMS gitu ya, SMS seperti lainnya ketika Anda mendaftar mendaftar ketik rek spasi dan seterusnya, itu ya, itu sama sebenarnya konsepnya seperti ini. Sehingga nanti ketika misalkan menambahkan daripada produk ya, tinggal tambahkan ya, terus kemudian eh, crash ya, atau pagar itu ikan ikan tongkol misalkan. Nah, terus kemudian 4 kilo crash ya, kemudian harganya ya. Nah, ini kan satu bentuk untuk mendigitalisasi ya. Nah, kita bisa ini kemarin sudah saya presentasikan ya. Nah, ini beberapa solusi express solution yang ada di lokal tadi ya. Tentu kan kita bisa bagaimana mendigitalisasi ini gitu ya. Nah, oke, jadi rekan-rekan bisa mengekspresikan. Baik, mungkin termasuk itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk lesson 3 ya, ini mengeksplorasi daripada eh, apa eksplorasi daripada teknologi kekinian ya.
Nah, ini rekamannya ada di sini. Ya, saya ambil dari kampus Win Araniri. Ya, saya ada di narasumber kedua ya. Nah, terus kemudian untuk video materinya juga untuk eksplorasi digital, untuk slide-nya sudah disediakan. Itu ya. Nah, itu untuk minggu ketiga, materi ketiga ya. Saya pikir kalau rekan-rekan mengakses ini ya asinkron itu bisa lebih baik ya dibandingkan dengan sinkron ya, mungkin waktunya terbatas dan juga pesertanya nggak terlalu banyak. Nah, jadi di sini praktikum 1 Anda belajar pengolah angka kata ya. Di sini belajar pengolah angka, di sini belajar pengolah presentasi. Harapannya eksplorasi seperti ini ya rekan-rekan bisa mendapatkan satu pembelajarannya. Jadi kalau misalkan Anda memilih yang ini, maka ya tolong pelajari juga yang lainnya gitu. Nah, ini kan salah satu yang dilaporkan ya, jadi topik yang Anda laporkan. Oke, gitu. Tolong ini dilarang keras ya melakukan tindakan copy paste. Oke, terus kemudian untuk praktikum 4 ya, ini berselancar di internet ya. Nah, tolong diikuti dan kemudian untuk eksplorasi mandirinya ya. Ini sudah saya siapkan. Sebenarnya ini adalah beberapa materi-materi yang saya berikan ketika saya melakukan satu program pengabdian ya di Batam khususnya. Ya, ini untuk memasarkan daripada produk ke media sosial seperti WhatsApp gitu ya, Twitter ya, terus kemudian Facebook ya gitu. Kemudian ini website ya. Jadi Anda bisa membangun satu website e-commerce ya. Cukup dengan apa? Cukup dengan 10 atau 15 menit saja ya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya ya silahkan ikuti aja tutorial ini. Jadi Anda cukup download SMPP, kemudian web server atau SMPP gitu ya, boleh. Kemudian ambil WordPress-nya ya gitu, atau di Oscommerce karena kita menggunakan Oscommerce ya langsung ke Oscommerce ya. Itu seperti ini kalau pakai SMPP ya nanti ada create. Nah, ini Oscommerce-nya. Nah, ini Oscommerce-nya Anda bisa download CMS-nya ya, CMS Oscommerce-nya. Nah, sebenarnya ini berbayar ya, tapi ada yang disediakan tidak berbayar ya. Anda bisa ambil. Nih, ya, gitu. Untuk beberapa fiturnya memang ada berbayar. Nah, nanti Anda install, Anda letakkan di htdoc di SMPP-nya. Ya, nah ini seperti ini nih, htdoc, SMPP-nya letakkan di sana, localhost, nama websitenya apa. Nah, lalu lakukan penginstalan dan konfigurasi ya, konfigurasikan. Nah, ini produknya. Nah, nanti Anda bisa ganti nih. Ini produk defaultnya ya. Gitu. Nah, cukup seperti ini ya. Sangat simpel dan sederhana. Terus kemudian untuk yang WordPress ya Anda bisa menggunakan ya tutorial ini. Jadi Anda bisa bikin database terlebih dahulu ya, terus kemudian Anda isikan ini ya. Centang aja semuanya, terus kemudian Anda buat di localhost nama websitenya apa, karena kamu letakkan di htdoc tadi ini ya, htdoc SMPP htdoc. Nah, rename misalkan perusahaan.com atau nama Anda lah ya, silahkan. Nah, gitu. Nah, nanti silahkan Anda install, konfigurasikan, sesuaikan ya, nanti Anda akan bisa install ya, install WP e-commerce ya. Untuk install WP e-commerce-nya itu sebenarnya Anda bisa lari ke WordPress org. Nah, di sini sebenarnya ada banyak ya tem.
Nah, ini untuk beberapa tema-tema template yang bisa Anda download, Anda bisa sesuaikan. Ya, terus kemudian untuk pluginnya. Nah, ini untuk pluginnya tadi ya, WP Camas, WP Camas. Nah, ini ada banyak. Nah, ini Anda pilih aja yang WP e-commerce. Nah, ini. Oke, nah ini ada beberapa sih sebenarnya ya. Silahkan dicek aja beberapa bintangnya gitu ya. Nah, kalau yang WP e-commerce ini lebih sederhana saja, ya gitu. Nah, ini Anda bisa konfigurasikan, select ya temanya, terus kemudian Anda bisa insertkan daripada produknya, misalkan baju gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti Anda bisa konfigurasi. Nah, itu silahkan Anda eksplorasi di minggu keempat ini ya. Gitu, nanti hasilnya Anda bisa upload di sini. Gitu. Nah, memang di isu ini saya juga berikan untuk lessonnya itu berkaitan dengan apa kegiatan kemarin ya di Kominfo ya terkait dengan webinar digital literasi ya etik, kultur, skill dan safety. Nah, kebetulan saya kebagian yang untuk digital kultur ya kalau nggak salah ya. Nah, gitu. Nah, ini menyampaikan daripada peran dan fungsi e-marketplace dalam mendukung produk lokal. Mirip-mirip seperti sebelum-sebelumnya, tapi ini saya jelaskan secara rinci terkait dengan perkembangan daripada marketplace yang saat ini ada ya. Itu sebenarnya sangat menjanjikan sekali ya. Jadi Anda boleh mengeksplorasi terkait marketplace ini karena memang Batam itu menjadi sentral e-commerce ya gitu. Oke. Nah, ini saya pikir sudah cukup tadi sudah disampaikan. Nah, untuk literasi ini rekamannya ada di sini ya. Ini. Nah, kebetulan kemarin dibuka oleh eh, Bapak Presiden ya, terus kemudian juga wali kota ya Batam dan beberapa narasumber yang rekan-rekan saya ya, termasuk ini ya beliau dari UIB ya, dosen UIB, terus kemudian ini rekan-rekan dari RTIK ya, relawan teknologi informasi. Nah, Anda bisa akses beberapa rekamannya di YouTube saya berkreasi ataupun di Tribun atau di baik. Itu untuk materi minggu keempat. Nah, untuk materi minggu kelima ini nanti kita akan mengeksplorasi di CS Unplugged ya. Computer Science Unplugged ya, belajar komputer tanpa menggunakan komputer. Baik, itu dulu ya sekilas review untuk materi kita sampai di minggu ke 5 ya. Nanti setelah ini akan saya sampaikan untuk yang komputer unplugged. Oke, silakan nanti kalau ada ada pertanyaan ya Anda bisa bertanya di forum diskusi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.